Oke, salam jumpa teman-teman sekalian. Pada video kali ini, kita akan membahas dan mendemonstrasikan sesuatu yang menurut saya itu ditunggu-tunggu ya, yaitu cara mengatasi data yang tidak normal pada pengujian regresi. Nah, teman-teman, seringkali pada saat pengujian regresi ya, kita mendapati kendala bahwa salah satu uji asumsi klasik yaitu uji normalitas itu tidak berdistribusi normal atau data itu tidak normal gitu ya. Nah, itu sering sekali terjadi ya pada saat pengujian asumsi klasik ya, terutama pada saat pengujian normalitas itu ternyata data kita itu nggak normal gitu, tidak normal. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan jika data kita itu tidak normal ya? Nah, eh, pada saat data itu tidak normal itu memang yang sering dilakukan itu banyak banyak ya banyak banyak cara yang bisa dilakukan ya. Nah, salah satunya itu adalah kita membuang outlier ya. Nah, kita membuang outlier. Nah, oke, jadi teman-teman pada saat pengujian regresi ya, nah, terutama pada saat uji asumsi klasiknya data normalitas itu, eh, normalitas data itu tidak dicari satu persatu untuk setiap variabel ya. Nah, jadi misalnya begini, misalnya kita mencari dulu normalitas dari data variabel EI. Kita mencari dulu normalitas dari data CT. Jadi tidak seperti itu, teman-teman. Jadi untuk pengujian regresi, normalitas data itu kita lihat dari data residualnya. Lalu apakah ada referensi ya bahwa normalitas data untuk pengujian regresi itu dari data residualnya? Nah, ini saya akan tunjukkan bukunya, teman-teman. Nah, ini ada buku ya. Ini teman-teman bisa lihat ada buku ini dari, nanti kita lihat chapter ini ya, chapter halaman 221. Dari ini buku dari nah ini Andi ya, Andi sama saya lupa. Ini saya perkecil dulu. Nah, ini dari Andy Field namanya. Nah, ini penulisnya itu Andy Field. Judulnya Discovering Statistics Using SPSS. Nah, third editionnya. Teman-teman cari saja. Discovering Statistics Using SPSS. Third edition. Teman-teman cari yang third editionnya. Tulisan dari Andy Field. Nah, tadi kita lihat di chapter 7 ya. Nah, bab 7 ini regression. Teman-teman bisa lihat di sini di mana ya? Coba 7 75 ya, teman-teman bisa lihat di itu di mana ya? 221 ya, halaman 221. Ini halaman berapa? Ini sudah 8. Kita ke halaman 221. Nah, ini teman-teman, ini halaman 221. Ini saya perbesar. Nah, ini teman-teman lihat di sini dia menulis begini, normally distributed errors. Nah, it is assumed that the residuals, jadi yang digunakan untuk normalitas itu adalah residualnya ya. Ini dia tuliskan residualsnya. Nah, residualnya. Jadi bukan normalitas dari setiap variabel tapi residualnya ya. Nah, ini kan dia tulis it is assumed that the residuals, berarti kan residualsnya. Normalitas dari residualsnya bukan variabelnya gitu. Lalu kan dia tulis juga some people confuse this assumption with the idea that predictor have to be normally distributed. Jadi banyak orang itu bingung bahwa asumsinya itu bahwa normalitas itu adalah dari prediktornya atau dari variabel independennya. Nah, kenyataannya ini prediktor do not need to be normally. Jadi prediktornya itu sebenarnya tidak dibutuhkan prediktor yang
berdistribusi normal. Jadi distribusi normal itu adalah, yang dicari distribusi normal itu adalah residualnya, bukan prediktornya ya, atau bukan variabel independennya gitu. Nah itu, jadi jelas ya, jadi yang dicari normalitasnya itu adalah residualnya, bukan variabelnya. Ya, kita kembali ke sini. Nah, jadi pertama-tama kita mau mencari residualnya gitu ya, dari residual dari data ini gitu ya. Nah, kita pilih regression yang ini, linear. Nah, kita masukkan prestasi akademik di dependent analysis. Lalu ET, CT, visual, auditory, sama kinestetik ini di independennya atau prediktornya itu ya. Nah, lalu yang berikut kita masuk ke statistik. Nah, di sini di residuals ini, di case wise diagnostik ini, nah ini kita centang ya, supaya nanti outputnya itu mengeluarkan data-data yang outliers gitu, data-data outliers, sehingga nanti bisa kita pakai itu sebagai sebagai cara kita nanti untuk menghapus outliernya gitu ya. Nah, ini outlier outside standard deviation. Nah, di sini saya pilih dua saja, dua standard deviation. Lalu continue. Ini di statistik ya. Lalu di save-nya itu kita pilih yang unstandardized residual ya. Kita pilih saja yang unstandardized residual. Lalu continue, lalu oke. Nah, ini sudah oke, kita tutup. Nah, ini memunculkan nilai residual untuk masing-masing responden gitu ya. Nah, ini masing-masing responden itu mempunyai nilai residual. Nih, atau errornya ini errornya. Oke, nah langkah selanjutnya kita menguji normalitas ya menggunakan nilai residual ini. Analyze, pilih non parametrics, legacy dialog, lalu pilih one sample K, lalu unstandardized residual ini yang kita masukkan ke kotak sebelah. Lalu kita pilih OK. Nah, kita akan lihat di tabel one sample column graph Smirnov test. Kita lihat di asymptotic ini to tail. Nah, ini kan kita lihat nilainya itu kan 0,01 ya, lebih kecil dari 0,01 dan lebih kecil dari 0,05. Nah, itu berarti data kita itu nggak normal. Karena kalau yang normal itu mesti datanya itu nilai asymptoticnya ini mesti di atas 0,05. Nah, sedangkan ini kan nilainya itu di bawah 0,05, sehingga data kita ini nggak normal. Nah, lalu bagaimana cara kita menjadikan data ini normal? Caranya itu kita buang outlier. Nah, tadi kan kita sudah mencentang untuk case wise diagnostik ya, untuk melihat apakah ada data yang atau case yang outlier. Nah, ini case wise diagnostiknya itu ini. Nah, jadi ini adalah case-case yang atau data-data yang tidak normal. Ada data 137, 132, 131 dan seterusnya. Nah, ini kita akan buang ya, atau kita akan hapus data-data ini. Nah, kita kembali ke data. Jadi kita akan hapus satu-satu. Nah, kita mulai dari data yang terbawah ya, data yang terbawah. Jadi kita jangan mulai dari data yang teratas, tapi data yang terbawah. Nah, kita akan hapus dari data 137, kita hapus. Nah, ini 137 kita hapus. Cut. Nah, ini sudah terhapus. Lalu yang berikut data 132 ini ya, 132 kita hapus. Nah, oke teman-teman bisa lihat bahwa data yang outlier itu kebanyakan itu yang nilainya adalah 75 ini. Jadi nilai-nilai skor yang 75 itu adalah data yang outlier. Nah, tadi kita sudah buang 132, sekarang 131. Kita cari 131 ini ya. Ini nilainya kan 75 ini prestasi akademiknya. Kita buang. Oke. Lalu cari lagi 129. Kita buang lagi 129 ini. 129 kita buang. Lalu kita cari lagi 127 ini, 127 kita cut. Oke. Lalu kita cari lagi 112. Oke. Nah, kita buang lagi 112. Oke, sudah. Nah, lalu 107 kita buang lagi 107. Cut ya, 107. Lalu 80 kita buang. 80 ini ya, 80 kita buang. Lalu
Lalu 67 kita buang. 67, ini 67. Oke, lalu yang berikut, yang terakhir adalah 53. Nah, kita buang 53 ini. Oke, jadi ini data outlier ini sudah kita buang, lalu kemudian kita cari lagi residualnya ya. Jadi ini kita hapus saja, yang ini clear. Nah, kita cari lagi residualnya. Regression linear, statistik ini tetap ini save ini ya, centang residual unstandardized. Nah, ini kita munculkan, lalu kita lihat residualnya. Nah, ini residual yang terbaru setelah data outlier kita hapus. Nah, selanjutnya kita menguji normalitasnya. Non-parametrics, legasi dialog, on sample K. Nah, kita masukkan yang unstandardized residual yang baru, kita masukkan lalu kita oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di tabel one sample column graph Smirnov test di asymptotic to-nya itu nilainya 0,2, sudah di atas 0,05. Berarti data kita ini sudah normal. Jadi, setelah kita buang outlier, data kita itu menjadi normal, teman-teman. Ini. Nah, ini. Jadi, yaitu cara apa ya? Cara kita membuat data kita menjadi normal adalah kita membuang outlier. Ini hanya salah satu cara ya. Jadi kita membuang outlier itu adalah salah satu cara. Bisa juga dengan cara kita mentransformasi data juga bisa. Nah, tapi yang saya contohkan di sini adalah kita membuang outlier. Oke, saya kira demikian saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.